radikal berbeda dengan ekstremis. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang-orang ekstremis, tetapi menjadi orang-orang yang radikal. Dalam arti hidup beriman yang sungguh-sungguh berakar pada Kristus Yesus sebagai sumber hidup kita yang sejati. Inilah konsekuensi dari menerima Yesus dalam hidup kita. Semoga melalui tahun refleksi dan juga melalui masa prapaskah ini, pengolahan hidup beriman kita membuat kita semakin mampu untuk hidup berakar dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Antifon pembuka, bergembiralah orang yang mencari Tuhan, rindukanlah Tuhan dan kamu akan dikuatkan. Pandanglah selalu wajahnya. Mazmur 105 ayat 3 dan 4. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita pun adalah orang-orang yang mencari Tuhan dan rahmat-Nya. Maka mengawali Ekaristi pagi ini, mari dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan, kesalahan, dan dosa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup abadi, kami telah menerima jaminan keselamatan abadi dalam diri Yesus Kristus Putramu. Mampukanlah kami mengikutinya dalam sengsara dan salibnya, sebab dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya." Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah akan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu,
Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Ingatlah kehendak-Ku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Ingatkah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di tanah Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap-Mu. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahinya di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku telah mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang ku kerjakan,
dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari yang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ditolak atau tidak diterima sungguh merupakan pengalaman yang tidak enak. Bisa membuat orang tidak bisa tidur, bisa membuat orang kecewa, juga bisa membuat orang sakit hati. Yesus pernah mengalami ditolak oleh orang-orang Yahudi. Seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini, Yohanes bab 5. Pada ayat 43, Yesus berkata, "Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku." Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ada kesaksian dari Bapa lewat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Ada kesaksian dari Yohanes, ada kesaksian dari Musa. Tetapi mereka orang-orang Yahudi ini tetap tidak percaya. Mereka tetap tidak mau menerima Yesus dalam hidup mereka. Mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang Israel yang dikisahkan dalam bacaan pertama kitab Keluaran bab 32 pada ayat 9. Tuhan berkata kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Karena mereka telah percaya kepada Tuhan, tetapi hanya sebentar saja dan setelah itu menyeleweng." Saudara-saudari
yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita yang de facto telah menerima Yesus dalam hidup kita? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 6 menulis demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Itu yang tertera pada ayat 6. Lalu pada ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu hidup berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Rasul Paulus memakai kata, hendaklah kamu hidup berakar di dalam Kristus Yesus. Kata berakar dalam bahasa Latin radix, yang artinya akar atau berakar. Ya, dari kata radik. Maka dalam kosakata bahasa Indonesia kita juga mengenal istilah radikal. Maka dalam konteks ini kita pun sebenarnya dipanggil untuk menjadi orang-orang yang radikal. Dalam pengertian hidup beriman yang berakar pada Kristus Yesus, sumber hidup kita yang sejati. Dalam arti ini, radikal berbeda dengan ekstremis. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang-orang ekstremis, tetapi menjadi orang-orang yang radikal. Dalam arti hidup beriman yang sungguh-sungguh berakar pada Kristus Yesus sebagai sumber hidup kita yang sejati. Inilah konsekuensi dari menerima Yesus dalam hidup kita. Semoga melalui tahun refleksi dan juga melalui masa prapaskah ini, pengolahan hidup beriman kita membuat kita semakin mampu untuk hidup berakar dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Santa Maria Kusuma Karmel, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam Ekaristi Kudus ini, kami boleh mengalami kehadiran Putra-Mu. Mampukanlah kami menjadi saksinya dengan cara hidup yang sungguh-sungguh berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, besok pagi kita akan merayakan Hari Raya Santo Yusuf. Mari kita siapkan diri untuk mohon berkat Tuhan untuk segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan segenap anggota keluarga, serta segala aktivitas karya dan pelayanan kita pada sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini perayaan Ekaristi telah selesai. Mari pergi, kita diutus.